Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bermuajahah untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kompetensi dasar yang ketiga. Kalau kemarin tentang ijtihad, sekarang kita akan membahas atau mempelajari materi tentang menganalisis konsep bermazhab. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini, mari kita membaca surah Al-Fatihah ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, mari kita langsung mengkaji bersama tentang konsep bermazhab. Jadi mungkin kalian sudah sering dengar istilah mazhab karena setelah masa Rasulullah, masa sahabat, bahkan masa ulama-ulama mujtahid yang muktabar, yang terkenal, sebagian besar umat Islam dalam menjalankan keyakinannya dan amaliyahnya dalam Islam itu mengikuti pendapat-pendapat ulama yang masyhur atau yang terkenal. Maka ketika seorang mengikuti ulama dalam menjalankan amaliyah keagamaannya dalam Islam, maka disebut dengan bermazhab. Nah, mari kita lihat definisi dari mazhab, yakni secara pengertian secara bahasa itu pendapat. Mazhab itu pendapat atau kelompok atau aliran yang bermula dari pemikiran. Jadi menurut istilah ijtihad, seorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Jadi bermazhab itu adalah pemikiran hasil analisis yang mendalam, penelitian, pengkajian yang mendalam oleh seorang yang ahli, dalam hal ini ulama, dalam memahami hukum fikih atau dalam memahami ajaran Islam. Nah, pada dasarnya mazhab-mazhab itu timbul karena perbedaan dalam memahami Al-Quran. Kenapa harus mengikuti pemikiran ulama tertentu atau aliran tertentu, tidak langsung mengikuti Islam, dalam hal ini langsung semua umat Islam mengikuti Al-Quran dan hadis saja, karena kita ketahui bersama bahwa umat Islam yang jumlahnya sangat banyak itu tidak mungkin semua mampu memahami isi Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis selain bahasanya beda dengan kita, bahasa sehari-hari kita tidak menggunakan bahasa Arab, sedangkan Al-Quran dan hadis bahasa Arab. Bahasa Arab pun secara dialek nanti ada macam-macam, dan selain karena faktor bahasa, Al-Quran dan hadis juga ketika turun ada sebab-sebab tertentu. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, hadis ada asbabul wurud. Kemudian ada juga ilmu-ilmu gaya bahasa dalam penulisannya. Maka kita butuh panutan untuk memahami ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ketika kita menentukan siapa panutan kita, itu maka kira-kira seperti itulah maksud dari bermazhab. Kemudian kita lihat di halaman 66 bahwa para mujtahid yang mendapatkan pahala adalah yang benar-benar mempunyai keahlian dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Maka kemarin sudah kita pelajari tentang syarat mujtahid dan tingkatan mujtahid. Tidak semua orang langsung tanpa kemampuan tertentu berijtihad. Ini malah akan berbahaya bagi dirinya, apalagi sampai ada pengikutnya. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki keahlian melakukan ijtihad, maka haruslah taklid atau mengikuti pendapat yang telah ditetapkan oleh para imam mazhab. Nah, ini mayoritas umat Islam memang karena belum sampai ke level mujtahid, maka masih diharuskan untuk bertaklid, mengikuti pendapat ahli ijtihad atau imam mujtahid
atau juga sering disebut dengan imam mazhab. Dalam fikih terdapat 4 mazhab besar yang terkenal, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Selain 4 mazhab itu, terdapat pula mazhab lain yang dalam perkembangan selanjutnya tidak sebesar dari 4 mazhab tersebut. Di antaranya adalah mazhab Ats-Tsauri, kemudian mazhab An-Nakhai, mazhab At-Tabari, Al-Auza'i, Az-Zahiri, yang didirikan oleh Daud bin Khalaf Al-Isfahani. Di antara mazhab ini yang menonjol adalah mazhab Az-Zahiri. Jadi selain 4 mazhab yang terkenal, ada mazhab yang lain banyak, tapi yang cukup agak terkenal Az-Zahiri. Tapi kita di Indonesia juga jarang sekali mendengar. Nah, karena kita lihat secara singkat tentang profil mazhab 4 yang masyhur. Yang pertama, ini sesuai dengan urutan kelahiran mazhab, termasuk usia imam mazhab yang tertua atau yang masa-masa awal, dilanjut dengan masa-masa berikutnya. Yang pertama, imam mazhab paling awal adalah Imam Abu Hanifah, atau yang terkenal dengan nama mazhab Hanafi. Ini didirikan oleh Nu'man bin Sabit yang lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau diberi gelar Abu Hanifah. Abu Hanifah maksudnya suci dan lurus, bapak seorang laki-laki yang suci dan lurus, karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecil, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dan dari doa Ali bin Abi Thalib, di mana suatu saat ayahnya Thabit diajak oleh kakeknya Zauti untuk berziarah ke kediaman Ali bin Abi Thalib. Saat itu sedang menetap di Kufah akibat pertikaian politik yang mengguncangkan umat Islam pada saat itu. Nah, beliau termasuk tabi'in, Thabit ini termasuk tabi'in, karena Nu'man itu yang mendirikan mazhab Hanafi kan bin Thabit, anaknya Thabit ini masih keturunan Sayyidina Ali. Semasa hidupnya beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik, seorang sahabat, dan meriwayatkan hadis yang terkenal, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Nah, Imam Abu Hanifah dikenal dengan terdepan dalam ahlur ra'yi, dalam ulama yang baik dalam penggunaan logika sebagai dalil. Beliau ahli fikih dari penduduk Irak. Hidup kemasyarakatan di Kufah telah mencapai kemajuan tinggi, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat atau ra'yu, atau juga dengan analogi atau kias dan istihsan, kias khofi, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kebaikan. Di antara murid dari Abu Hanifah antara lain Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As-Saibani. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki atau Malikiyah didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi, atau dia terkenal dengan Imam Malik. Malik tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Malik juga termasuk periwayat hadis. Yang karya yang terkenal dari Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta, kitab hadis tapi bercorak fikih. Imam Malik dikenal sebagai mufti atau yang ahli berfatwa dalam kasus-kasus yang dihadapi, seperti fatwanya bahwa baiat yang dipaksakan hukumnya itu tidak sah. Pelantikan atau perjanjian atau baiat tapi tidak karena kerelaan tapi karena dipaksakan itu tidak sah. Ini salah satu fatwa Imam Malik. Pemikirannya banyak menggunakan tradisi atau amalan warga Madinah. Murid-murid beliau antara lain As-Saibani, As-Syafi'i, Imam Syafi'i, nanti salah satu imam mazhab yang
ketiga itu juga murid beliau, murid Imam Malik, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Abdurrahman bin Qasim, Asad al-Furat at-Tunisi. Kemudian dalam usul fikih, Imam Malik banyak menggunakan maslahah mursalah yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang ketiga, mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Ini didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i bin Uthman bin Syafi'i al-Hisami al-Quraisy al-Mutalibi. Gelar beliau adalah Abdillah, dinisbatkan kepada Syafi'i bin As-Sa'ib, sehingga beliau terkenal dengan sebutan Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Nasabnya bersambung dengan Rasulullah pada kakeknya Abdul Manaf bin Qusay. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Setelah ayahnya meninggal dunia dan Imam Syafi'i masih usia 2 tahun. Sang ibu membawanya ke Mekah. Nah, sejak kecil Imam Syafi'i sangat cepat menghafal Al-Quran sehingga pada umur usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Nah, beliau belajar fikih kepada mufti Mekah yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji sehingga mengizinkan Imam Syafi'i memberi fatwa. Ketika masih 15 tahun beliau sudah berfatwa. Hidupnya dilalui di Baghdad, kemudian Madinah, dan terakhir di Mesir. Karena itu corak pemikirannya adalah konvergensi atau percampuran atau pertemuan antara tradisionalis dan rasionalis. Tradisionalis di pengalaman kehidupannya di Irak, di Madinah, kemudian di Mesir karena perkembangan pengetahuan cukup pesat, maka dia mendapatkan tempaan dalam hal rasionalitas. Selain mendasarkan pemahaman terhadap Islam dengan Al-Quran dan hadis atau sunnah, Imam Syafi'i juga mendasarkan keputusan hukum Islam dengan ijma dan qiyas. Maka Syafi'iyah ini ketika kemarin sudah kita bahas, sumber hukum Islam itu yang dipakai ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Imam Syafi'i disebut sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih dengan karyanya yang monumental, yang nama kitabnya disebut Ar-Risalah. Pemikirannya cenderung moderat yang diperlihatkan dalam qaul qadim, pendapat yang lama, dan qaul jadid, pendapat yang baru. Mazhab Syafi'i banyak dianut di Mesir, Palestina, Suriah, Lebanon, Irak, Hijaz, India, Persia atau Iran, kemudian Yaman, dan juga di Indonesia. Nah, kebanyakan umat Islam di Indonesia ini mengikuti mazhab Syafi'i karena memang secara sanad keilmuan itu para ulama-ulama pesantren sejak dahulu kebanyakan ilmu yang dipelajari itu disambungkan ke atas sampai ke Imam Syafi'i, dan mereka banyak yang menjadi mu'alif kitab, menjadi pengarang kitab, dan kitab-kitab yang dipelajari sampai sekarang di pondok-pondok pesantren Salafiyah khususnya itu adalah karya-karya ulama-ulama Syafi'iyah, sehingga umat Islam di Indonesia cenderung dalam konteks bermazhab itu mayoritas mazhab Syafi'i. Yang terakhir mazhab Hambali atau Hambaliyah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau masyhur disebut Imam Hambali. Menurut pendapat yang paling masyhur, Imam Hambali lahir pada tahun 164 Hijriah. Beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Berarti Imam Hambali ini muridnya Imam Syafi'i. Abu Yusuf tadi termasuk muridnya Imam Malik, ya. Abu Hanifah, sehingga Imam Hambali ini percampuran dua ulama besar secara keilmuan, sanad keilmuannya dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Nah, ini keilmuan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Corak pemikiran Imam Hambali itu tradisionalis dan atau fundamentalis.
Selain berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah dan pendapat sahabat, ia juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Seorang ini selain seorang ahli hukum, ia juga ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad, kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pengikut beliau antara lain Ibnu Aqil, Abdul Qadir Al-Jili, Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Qudamah bin Ja'far Al-Qatib, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Abdul Wahab. Nah, penganut mazhab Hambali banyak terdapat di Irak, Mesir, Suriah, Palestina, dan Arab Saudi. Nah, ini karena ulama-ulama yang menjadi murid Imam Hambali itu cenderung menekankan pada Al-Quran dan Sunnah, kemudian bersifat tradisionalis bahkan fundamentalis, maka mereka memang secara amaliyah agak berbeda dengan mazhab Syafi'iyah. Nah, ini kalian bisa melihat tradisi keberagamaan baik itu di bidang ubudiyahnya maupun amaliyahnya di Arab Saudi dengan Arab Saudi, Suriah, Mesir dengan di Indonesia ini ada perbedaan karena memang garis mazhab yang diikuti berbeda. Anak-anakku, kemudian ini masih agak banyak, nanti bisa kalian lanjut sendiri. Kita lihat kenapa harus bermazhab. Ini dasarnya apa? Ini ada sebuah hadis dari Abu Daud bahwa al-ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilmi faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Jadi para ulama itu pewaris para nabi. Ini Rasulullah yang menyampaikan, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham atau kekayaan, tapi sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ulama atau ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Jadi ketika kita bermazhab berarti kita mengikuti ulama dan sesuai dengan anjuran dari Rasulullah dalam hadis ini. Nah, ini dasar bermazhab. Ketika ini kalian sudah dewasa sehingga mungkin dalam perkembangan kehidupan sehari-hari akan menemukan banyak corak keberagamaan dalam Islam. Ada yang mengatakan anti bermazhab, ada yang mengikuti mazhab, ada yang hanya mengikuti salah satu imam saja, tapi ada yang mengikuti 4 imam mazhab sesuai dengan konteks peribadahan atau amaliyah yang ditemui. Dia harus mengikuti mazhab siapa. Nah, maka di sini ada klasifikasi bermazhab. Yang pertama taklid. Taklid artinya mengikuti mazhab tertentu yang sudah jelas. Ini nanti kalian pelajari lebih lanjut karena sudah agak lama ini proses rekamannya. Nanti kalian kalau menyimak nanti boros kuota ya. Ini yang pertama taklid, kalian pelajari, intinya mengikuti mazhab tertentu. Nah, ini ada hukum bertaklid, silakan dipelajari ketentuan bertaklid dan seterusnya. Yang kedua ittiba. Nah, ittiba adalah mengikuti, tapi ini kalau ittiba itu tingkatannya lebih tinggi dari taklid. Ittiba ini menerima atau mengikuti perkataan orang yang mengatakan sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat seperti itu. Kalau taklid hanya mengikuti saja, tidak mengetahui dasarnya, tapi kalau ittiba ini mengikuti ulama tapi juga mengetahui dasarnya. Al-ittiba'u huwa qabulu qaulil qaili wa anta ta'lamu min aina qalahu. Nah, ini ittiba, hukum ittiba dan seterusnya dibaca sendiri. Dan yang terakhir adalah talfik. Talfik itu apa? Talfik adalah mempertemukan menjadi satu. Jadi ada beberapa imam mazhab, wabil khusus 4 imam mazhab yang kealimannya sudah teruji, terbukti. Itu seseorang tidak hanya terpaku terhadap satu mazhab, tapi dia mengikuti 4 imam mazhab. Ketika dalam kondisi tertentu bisa ikut mazhab Hanafi misalnya, dalam kondisi yang lain ikut mazhab Syafi'i, itu boleh. Yang tidak boleh menjalankan satu
amaliyah atau ubudiyah, tapi dengan mencampurkan pendapat beberapa mazhab. Misalkan kalian berwudu tapi kaifiyah wudunya menggabungkan pendapat dua imam, itu nggak boleh. Kalau mau Imam Syafi'i diikuti secara keseluruhan ketentuan berwudu menurut Imam Syafi'i. Kalau mau mengikuti Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, ya Imam Hanafi. Tapi setelah itu nanti ada kegiatan amaliyah yang lain, misalnya ketika melaksanakan ibadah yang lain, misalnya melaksanakan ibadah zakat atau kurban. Nah itu kalian mengikuti mazhab yang mana harus ditentukan, mulai dari ketentuan awal sampai tata cara sampai akhir mengikuti satu imam mazhab. Nah ini bertalfik, tidak hanya mengikuti satu mazhab terus dalam seluruh amalan agamanya, tapi suatu saat bisa ikut imam mazhab A, suatu saat bisa ikut imam mazhab B. Itu tidak persoalan, yang penting dalam satu amaliyah atau ubudiyah itu mengikuti ketentuan satu imam. Walaupun nanti ketika melaksanakan amaliyah yang lain mengikuti imam yang lain, tapi tidak boleh dicampurkan kaifiyahnya atau hukum fikihnya antara imam satu dengan imam yang lain. Hanya ketika amaliyahnya beda, imamnya beda nggak apa-apa. Tapi nek satu amaliyah mencampurkan imam mazhab itu yang tidak boleh. Nah ini anak-anakku terkait dengan analisa tentang konsep bermazhab. Saya kira sementara cukup. Ini sudah agak lama proses rekamannya, nanti kesulitan kalian untuk mengakses. Jadi mungkin cukup. Terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.